Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah keranjang permasalahan. Ibarat ini adalah permasalahan, ini adalah keranjang permasalahan. Jadi kita melihat sisi baik dan sisi gelap itu semestinya berimbang. Jadi tidak hanya memandang dari pandangan satu sisi saja, tetapi tidak memperhatikan sisi yang lain. Jadi kita semestinya melihat permasalahan demi permasalahan itu dari berbagai sudut pandang dan berbagai sisi, tidak serta-merta membandingkan atau mencari menang dari satu permasalahan saja. Jadi kita menginginkan adanya suatu keadilan, ya, suatu yang membuat kita ya berhitung lah, jangan hanya cari aman sendiri gitu loh. Jadi kalau kita perhitungkan kan apa yang dibawa sejak dia meninggalkan tempat kejadian itu dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan semua yang dibawa itu. Jadi nanti Ibu Hartini akan memberikan penjelasan dan uraian berkaitan dengan kronologi kejadian atas peristiwa-peristiwa drama atau melodrama yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati, yang pada intinya Saudari IWW tersebut telah melakukan banyak-banyak transaksi utang, yang melakukan banyak transaksi utang baik kepada kolega, teman maupun sahabat, saudara, ya, konsorsium, koperasi maupun bank, dengan persepakatan persetujuan dari keluarga kami yang tentunya kita perhitungkan bisa bermiliar-miliar. Maka itu saya hanya sebutkan beberapa yang secara lisan kita bisa sampaikan, yaitu hubungan utang piutangnya dengan Bapak Saroji, yang tentunya penanggung jawabnya tentu adalah suaminya sebesar 95 juta. Lalu berhubungan dengan utang piutang yang bisa kita terangkan, ya tersangkanya tentu ibu saya, karena yang membayarnya dan menanggungnya adalah Ibu Asih-Astuti sebesar 85 juta. Jadi kita perhitungan double saja, dari ibu saya 85 juta, dari Bapak Sadio 85 juta, dari konsorsium lainnya yaitu di BPKP atau di BMT Fastabik 20 juta, di BKK Pati Kota 40 juta, dari BPD juga ada 20 juta, dari Fastabik, ya, dari Koperasi Intan Belian sekitar 20 juta, terus dari Bapak Ulaji 35 juta, dari Ibu Laili 35 juta, dari Bapak kiranya ya 15 juta, dari Bapak Kasnadi, terus dari Bapak Mulyadi sekira 60 sampai 80 juta. Dan semua perhitungan itu nyata yang dipegang Saudara IWW sekira 400 sampai 700 juta, Pak. Berikut dengan konsorsium lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada yang dari pengembalian dari Bapak Jabir sekira 65 juta, itu juga dia yang pegang. Terus pengembalian dari pengambilan kerja, ya, dari Bapak Anom Suyoto sebesar 85 juta. Terus dia utang dari Pak Bejo, yaitu Ibu Suwarni sekira 95 juta, transaksinya di Bali. Dan banyak sekali dari Saudara Purhadi, dari saudara teman-temannya yang semua adalah Pak Hartono, Bu Sriem dan lain sebagainya, yang targetnya adalah utang. Ya, saya cuma sampaikan keterangan ini bukan karena apa, para korban pada mendelep dan tidak berani utang, menyatakan. Terus Bapak Dahlan Istanto katanya 50 begitu dan lain sebagainya. Jadi saya hanya menyampaikan suatu keterangan. Saya tidak dalam rangka melaporkan Saudara IWW dalam kaitan ini, tapi yang saya laporkan IWW adalah berkaitan dengan saya saja. Itu saja sekira 210 juta, dengan perincian uang jadi untuk PNS adalah 110 juta,
dan syukurannya 100 juta, jadi 210 juta, dan penempatan dia mau minta lagi 86 juta. Ditambah lagi harapannya dia mau ngibuli saya SK bodong, Pak. Maka dari ini saya meminta buka-bukaan saja bagaimana pertanggungjawaban saudari IWW ini masuk ke ranah penipuan, penggelapan, atau manipulasi, atau ingkar janji, atau wan prestasi. Tentunya yang merumuskan adalah kepolisian sendiri, nanti bekerja sama dengan Tipikor. Jadi ada dua opsi, yaitu yang dari keluarga, dari konsorsium, dari korporasi atau koperasi, dari bank. Bank itu tidak satu bank saja loh, Pak. Ada BTPN yang belum saya sebutkan, itu sekira ya 120 juta, Pak. Yaitu mengambil dengan agunan sertifikat serta kartu pensiun ibu saya, sehingga ibu saya selama hampir 10 tahun tidak bisa makan karena ulah dia itu. Dan lain sebagainya, arisan-arisan 17 kelompok arisan di Winong juga dikibuli semua, arisan di Dharma juga setiap ada orang dapat arisan 8 juta, 10 juta dia pinjem. Terus alasan mau kerjasama untuk membuat bakery toko roti dengan Bu Ida sekira 80 juta, kita pasok 40 juta, bekerja sama juga bangkrut. Terus setiap bapaknya nyalon petinggi kita juga diborekan utang, Pak. Yang paling ngeri lagi adalah saudari WW ini membuka membuka peluang di asuransi, 3 asuransi, yaitu Prudensial, Sequest Life, dan Jiwasraya. Yang Jiwasraya itu ya klaim asuransinya sekira 900 juta. Terus yang di lain-lainnya adalah sekitar 1 miliar. Jadi dari 3 asuransi kematian atau asuransi jiwa itu harapannya suaminya segera meninggal dunia dengan rekayasa entah itu diracun atau memerintahkan senten atau prenan untuk dibunuh, dengan harapan dia segera mendapatkan uang klaim itu 3 miliar begitu. Jadi motif daripada target atau perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Indah Widiawati kepada suaminya adalah harta benda dan asuransi tersebut. Maka dari ini saya minta kepolisian terutama Polsek Gabus segera mengembangkan kasus ini, motif dan kejadiannya. Kita juga mengharapkan dari berbagai pihak, terutama dari inspektorat maupun dari BKD dan lain sebagainya, segera mengidentifikasi beberapa permasalahan kriminal yang diduga dilakukan oleh saudari Indah Widiawati tersebut. Saya mensinyalir kejadian persekusi dan eksekusi itu suatu jaringan yang besar, Pak. Tidak dilakukan hanya satu konsorsium saja, tapi banyak ekspektasi konsorsium yang membantu, baik dari dalam keluarga maupun di luar keluarga, atau dari organisasi desa atau dari tempat profesi. Ini yang mungkin hanya sebuah keterangan kepada kepolisian, dan kita akan menduga-duga bahwa di situ ada beberapa kesalahan prosedur dan beberapa pernyataan-pernyataan yang miring, yang intinya adalah mendiskreditkan dan memutarbalikkan fakta dan melakukan percobaan pembunuhan dengan sadis kepada suaminya sendiri, yaitu Bapak SH. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan keterangan sporadis dan sebagai keterangan asimetris. Setelah kejadian itu terjadi, itu adalah suatu kejadian inpaidi yang sangat profesional, yang terstruktur mafia. Jadi saya meminta terutama dengan hadirnya beberapa orang yang tertarget itu, kita dapat memberikan asumsi bahwa dari berbagai kejadian itu ada perkara-perkara lainnya atau kejadian lainnya yang dapat kita simpulkan, dapat kita ambil hikmah dan kesimpulannya, sehingga beberapa keterangan itu menjadi dasar daripada penetapan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka utama. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Polsek Gabus, agar supaya saudara yang bersangkutan IWW dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada kami dan memberikan keterangan sebagaimana cross check keterangan yang dapat kami sampaikan ini.
ya diakumulasikan di Polsek Gabus karena reka kejadian atau rekayasa kejadian pertama, kejadian persekusi eksekusi yang terjadi itu di wilayah Gabus. Tentu dengan sangat hormat, lagi sangat kami dapat mendiskusikan kasus ini di Polsek Gabus dengan harapan Bapak Kapolsek Gabus dan Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus dapat memberikan jalan keluar, resolusi kalau memang bisa dilakukan restoratif of justice. Kenapa tidak? Kalau memang dapat dilakukan proses hukum, sepenuhnya saya serahkan kepada yang berwajib. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Polresta Pati. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bareskrim, semua sudah jelas. Keterangan yang diberikan kepolisian kepada kami itu adalah hanya keterangan kecil, dan ini adalah keterangan tambahan setelah ditemukan keterangan-keterangan itu, dan fakta-fakta itu akan dapat dilakukan pendalaman sehingga para pihak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Demikian atas kerjasama kepolisian dan kerjasama yang terbaik dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.